Masa intens investigasi. Dr. Richard Lee akhirnya tanggapi laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan seorang pengacara di Polda Metro Jaya beberapa waktu silam. Dimintai keterangan usai hadir dalam ulang tahun istri Anang Hermansyah Ashanti yang ke-40 kemarin malam, Dr. Richard Lee kepada awak media pun mengaku memiliki alasannya tersendiri mengapa hingga detik ini tak sedikit pun menanggapi pelaporan yang ternyata sudah dilayangkan sejak bulan April 2023 silam tersebut. Lantas apa alasan Dr. Richard Lee terkesan seolah mengabaikan pelaporan dugaan pencemaran nama baik tersebut? Benarkah pula Dr. Richard Lee tak merasa melakukan penistaan agama dari podcast yang menampilkannya bersama pengacara Arif Edison tersebut? Terlibat dalam kasus hukum seperti yang dialaminya sekarang memang bukan barang baru lagi bagi Dr. Richard Lee. Sebelumnya, Dr. Richard Lee pun sempat terlibat permasalahan dengan aktris cantik Kartika Putri. Dr. Richard Lee pun melakukan segala cara sebelum akhirnya dinyatakan tak bersalah dan dibersihkan nama baiknya. Lantas benarkah dengan berbagai kejadian yang dialaminya membuat Dr. Richard Lee kapok berurusan dengan pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti pepatah, pisau bermata dua. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi kepada dokter sekaligus pengusaha di bidang kecantikan Dr. Richard Lee beberapa waktu belakangan ini. Ya, dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Herwanto ke bagian cyber Polda Metro Jaya bersama dengan salah satu bintang tamu dalam podcast miliknya bernama Arif Edison. Dr. Richard Lee yang ditemui tim Intens Investigasi usai hadir dalam ulang tahun istri Anang Hermansyah Ashanti yang ke-40 kemarin malam pun akhirnya memberikan keterangannya seperti berikut ini. Simsalabim, kun fayakun, mau jadi Tuhan katanya. Oke. Pertama tadi surat kuasa ya, surat kuasa kita menghadap ya. Oke. Ini surat kuasa dari Pak Herwanto ya sebagai sini. Oke. Nah, ini laporan kita ya, LP-nya. Yang bulan April 6 April 2023 terlapor Pak Herwanto nih ya, sebagai klien kami tuh ya. Hari ini hadir kami pada kesempatan hari ini menindaklanjuti terkait laporan kami yang kemarin ya, di mana ada laporan yang masih dalam proses hukum di wilayah hukum Polda Metro Jaya khususnya di cyber yang mana terkait adanya ujaran kebencian, penistaan agama, ya, dalam hal diduga telah melakukan tindak pidana, undang-undang ITE itu berinisial AE dan salah satu prokes dokter, ya, dokter R inisialnya. tanggapan saya, aku tuh juga bingung ya. Kalau aku nggak tahu tujuannya apa ya. Kalau tujuannya mau pansos, mungkin jangan ke aku mungkin ya. Mungkin ke Fuji lebih tepat ya. Aku nggak rame, ke Fuji aja lebih rame. Aku nggak tahu tujuannya apa kayak gitu ya. Karena kan jangan sampai kita malu-maluin orang juga ya. Karena kan dalam podcast itu sebenarnya yang berbicara bukan saya. Yang berbicara tuh tamu saya loh. Dan saya pun juga baru sadar setelah podcast tersebut ditayangkan dan ada protes dari kubu sebelah ya. Dan saya baru sadar ada kalimat itu dan saya pun juga tidak mengetahui apa arti kalimat itu salah atau enggak.
Permasalahan yang dialami Dr. Richard Lee rupanya memang buntut dari podcastnya bersama pengacara Arif Edison yang saat itu tengah membahas John LBF. Dalam podcast tersebut pun Arif Edison sempat mengucapkan kalimat bim salah bim ditambahkan kalimat berbahasa Arab, kun fayakun, yang berarti jadilah maka ia pun jadi. Tak ayal, penggunaan kalimat ini pun langsung membuat pelapor bergerak untuk melayangkan pelaporan kepada Arif Edison dan Dr. Richard Lee yang ternyata sudah dibuatnya sejak 6 April 2023 silam atau 5 hari sejak konten Dr. Richard Lee mengudara. Lantas, seperti apa Dr. Richard Lee menanggapi hal ini? Saya juga konsultasi ke banyak ulama, teman-teman saya, ustadz-ustadz juga. Katanya itu jauh banget, gak ada masalah. Jalan aja lurus. Bayangin aja, saya tuh pernah konsultasi dengan Bang Hotman lah ya. Saya tunjukin video itu Bang Hotman. Aku pas ada masalah ya. Ini beneran ya, Bang Hotman tuh nelfon aku. Wih, lu ada masalah apa lu? Kayak gitu punya kan, kita kan dekat dengan Bang Hotman. Ada masalah apa tuh penistaan agama katanya. Terus aku kirimin video ke Bang Hotman, terus dia bilang, alah, yang kayak gini punya katanya. Pengacara lain juga hubungin aku semua, ada apa nih? Gue kirim kan videonya, ada. Dia bilang kecewa. Beritanya heboh tapi videonya biasa aja gitu, orang juga kecewa. Dilaporkan sejak 6 April 2023 silam, pelaporan tersebut memang cukup terseok-seok cukup lama. Sebelum akhirnya, pada Rabu, 1 November 2023 lalu, pelapor ditemani kuasa hukumnya Barbie Kumalasari dan Ferry Irawan kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendesak pihak kepolisian mempercepat proses laporan karena dianggap mencederai hati umat beragama, khususnya Muslim. Mengingat kasusku dulu ya, kan saat ini juga aku jadi kuasa hukum dari pelapor. Dulu pengalaman aku juga yang namanya kasus ITE itu kan benar-benar apalagi ini kan tentang agama ya. Dulu tentang personal orang aja, dulu kasus aku diperlakukan yang benar-benar terlalu ekstrim kalau menurut aku. Karena dulu Gali sendiri habis di BAP langsung dijemput paksa detik itu juga gitu. Jadi sampai segitunya hanya karena konten waktu itu ikan asin di podcast gitu. Nah sementara ini kan bicara tentang agama, jadi kita sebagai kuasa hukum juga meminta dari Kapolda Metro juga untuk cepat ya untuk sigap kasus ini benar-benar diperhatikan, jadi atensi karena cukup lama dan menyangkut agama dan masyarakat banyak gitu. Jadi kita butuh kepastian hukum karena jangan dibeda-bedakan. Dulu kok giliran kasus ikan asin mungkin karena lawyernya hebat jadi rame ya. Kalau ini kan walaupun kita juga melapor tapi kan benar-benar penistaan agama sih gitu, diduganya seperti itu. Jadi kita memohon segera cepat diproses biar langsung dipanggil saksi ahli. Lantas, bagaimana pula sikap dokter melihat kesungguhan hati pelapor untuk menyeret namanya ke jeruji besi? Benarkah Dr. Richard Lee pun masih kekeh pelaporan yang dilayangkan tersebut hanyalah merupakan aksi panjat sosial alias pansos? Jadi kayak aku ngelihatnya males banget sih untuk aku tanggepin yang seperti ini punya ya. Jadi kayak memberikan panggung untuk orang yang nggak jelas ya. Mungkin bagi beberapa orang yang langsung memberikan stigma, memberikan pemberitaan kayak gitu punya. Tolong dilihat dulu lah videonya apa. Kalau video sudah lihat, baru dikasih komentar. Jangan kita kasih panggung untuk orang-orang seperti itu. Videonya aja yang ngomong siapa, lucu kan? Yang ngomong siapa? Yang dilaporin siapa? Yang dimasukin ke berita siapa? Kayak gitu punya. Kalau misalnya memang saya sebagai platform yang salah, ingat loh, mas pengacara sebelah pada waktu buat IG story itu juga melampirkan video saya. Berarti itu juga platform yang menyebarkan juga dong berarti. Ada TV-TV juga yang infotainment juga meliput video saya tersebut. Berarti kan semuanya kena semuanya. Kenapa sih yang nggak disalahkan tuh orang yang ngomongnya dulu? Kalau orang yang sudah ngomongnya ketangkep, bener bersalah, baru saya nanti, jangan saya lah. Seolah-olah mau cari panggung, dan kalau mau cari panggung jangan ke saya, mungkin kagak rame. Saya cuma dokter. Kembali terlibat permasalahan hukum. Lantas, adakah Dr. Richard Lee lebih berhati-hati dalam konten-konten yang dibuatnya untuk kedepannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, seperti diketahui sebelumnya, terlibat dalam kasus hukum seperti yang dialaminya sekarang memang bukan barang baru bagi Dr. Richard Lee. Pada Desember 2020 lalu, Dr. Richard Lee membahas sebuah krim wajah yang disebutnya mengandung bahan berupa merkuri dan hidroquinon berdasarkan hasil uji laboratorium yang sudah dilakukannya. Tak terima dengan produk yang tengah gencar dipromokan olehnya dijelek-jelekan, Kartika Putri pun membawa permasalahan ini kepada proses hukum dengan 2 pasal, yaitu pencemaran nama baik dan illegal access. Akhirnya, segala cara yang telah dilakukannya berbuah manis. Ia dinyatakan tak bersalah dan dibersihkan nama baik. Namun, meski tak bersalah dan dibersihkan nama baik, Dr. Richard Lee menuturkan ada yang cukup berubah signifikan dari dirinya, yaitu lebih berhati-hati dalam menyuarakan suaranya di sosial media. Lantas benarkah ada pula sedikit rasa trauma yang tersisa di hati Dr. Richard Lee berkat kejadian tersebut? Enggak lah, kalau itu murni enggak sih. Narsumnya pun ngomongnya apa adanya sih sebenarnya. Aku sendiri tidak melihat narsumnya ada kesalahan. Ya, di samping itu aku juga tidak tahu artinya dan dia ngomong seperti itu. Jadi menurutku ini real cari panggung aja sih. Ambil sisi positif negatif lah ya. Dimana-mana kalau waktu kita lagi di atas itu pasti ada pemberitaan yang besar, ada harapan orang juga jadi lebih besar. Ya komplain, kritik, saran jadi lebih banyak ya, dinikmatin. Pastilah dari kejadian seperti kemarin aja ribut dengan KP aja aku jadi lebih berhati-hati jauh banget sih sebenarnya. Jadi dan yang paling penting itu sebenarnya tidak ada niat dan tujuan. Itu yang paling penting. Sementara itu, kembali akan berurusan dengan pihak kepolisian. Buntut dari pelaporan penistaan agama yang dilayangkan terhadap dirinya, Dr. Richard Lee pun mengatakan bahwa apabila dirinya memang dilaporkan ke polisi, maka siap untuk hadir melakukan pemeriksaan. Meski begitu, menanggapi lebih lanjut terkait pelaporan tersebut, hingga malam hari kemarin, Dr. Richard Lee pun mengaku belum mendapatkan panggilan dari polisi atas laporan Sunan Kalijaga CS. Kalau pelapor nanti tunggu panggilan dari pihak udah komunikasi dengan tapi ya kalau ada komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi. Dan sampai saat ini yang kita sayangkan adalah dari mereka belum ada untuk kata-kata permintaan maaf. Padahal sebetulnya kan minimal ada rasa lah ya kan, tapi ini dibiarkan saja seperti angin aja. Nah mungkin itu juga kita kecewa ya sebagai agama orang Islam juga kita ngerasa kok kayak dipermainkan. Nah makanya kita butuh kepastian hukum saat ini. Kita datang untuk mengetahui perkembangan sampai di mana proses penyidikan ini. Sangat disesalkan, apalagi penggiat YouTube ini seharusnya lebih memperhatikan isi konten yang mereka buat. Karena jadi nggak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Tapi mereka juga harus lebih teliti apa yang mau mereka sajikan. Kan banyak banyak ahli-ahli di luar sana. Kalau memang ini sedikit menyerempet ke agama, harusnya mereka konsultasi dulu pada ahlinya. Apakah ini boleh saya sajikan, saya tayangkan? Akankah ini menjadi polemik atau menyinggung agama tertentu? Seharusnya lebih itu aja sih buat saya. Jadi untuk kedepannya mungkin himbauan saya kepada penggiat-penggiat YouTube lebih memperhatikan hal-hal tersebut lah. Kan sebelum ditayangkan ada editing. Nah pada saat udah jadi konten itu kan bisa disajikan kepada yang ahli-ahlinya. Apakah ini layak untuk saya pertontonkan kepada halayak umum? Kita tidak ada toleransi bagi penista agama, itu intinya. Tidak ada toleransi bagi penista agama. Karena agama manapun kita menghormati. Jangan sampai nanti timbul pecah belah gara-gara agama kan begitu. Jadi kita sangat miris sekali ya, itu aja. Oh, kalau kita mah sebagai masyarakat Indonesia kalau dipanggil pasti datang lah ya. Sampai detik ini nggak ada panggilan, nggak ada ini ya. Saya rasa polisi juga tahu sih yang mana yang perlu dibahas, yang mana kagak. Enggak lah, aku males komunikasi yang kayak gitu punya. Pesanku gitu aja sih, kalau mau pansos jangan dengan aku kagak rame, cuma dokter biasa dengan Fuji rame.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.